Om Swastiastu, selamat pagi. Halo semuanya. Swastiastu, selamat pagi, Dr. Rita, Ya, Dr. selamat Eka. datang Oke. rekan-rekan semua, dokter-dokter semua di acara podcast IDI Cabang Gianyar. Ini spesial banget dokter, edisi Hari Kesehatan Nasional ke-61 di tahun 2025 dengan tema Generasi Sehat Masa Depan Hebat. Nah, hari ini di Hari Kesehatan Nasional itu selalu jadi momentum yang tepat untuk kita berefleksi, terutama bagi tenaga kesehatan untuk melihat sejauh mana sih upaya kita untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan juga berdaya saing menuju Indonesia Emas di tahun 2024. Nah, di tema generasi sehat dan masa depan hebat ini kita juga diingatkan dokter untuk bahwa tenaga kesehatan semua, bahwa kesehatan fisik maupun mental itu adalah fondasi yang utama untuk membangun masa depan yang kuat, bahagia, dan juga produktif. Nah, hari ini saya, Dr. Anendita, akan menemani teman-teman ini cabang Gianyar di obrolan santai tapi bermakna bersama dua narasumber luar biasa. Ada Dr. Ana Agung Raka Budaya SPOG selaku Ketua IDI Cabang Gianyar. Selamat pagi. Ya, dan Dr. juga Rita. Dr. Iwayan Eka Arsana M. Biomed SPKJ atau mungkin yang rekan-rekan sudah akrab sapa dengan Dr. Bobby. Apa kabar nih dokter-dokter semua? Baik. Rahayu semua. Hari ini kedua narasumber kita yang luar biasa ini akan berbagi pandangan dan inspirasi seputar peran dokter, organisasi profesi, serta pentingnya kesehatan mental dalam membentuk generasi hebat masa depan. Nah, mungkin dokter di yang segmen pertama ini saya mau sedikit membuka obrolan karena kan kita IDI baru ulang tahun dokter ya, yang ke-75 IDI Indonesia. Jadi saya mau sedikit mungkin berbicara tentang sejarah bagaimana sih IDI ini dia peran pentingnya bagi profesi kedokteran Indonesia itu sendiri. Jadi mungkin saya akan mulai diskusi dengan Dr. Agung Raka Budaya saya dokter ya dulu. Jadi Dr. Agung ini selaku Ketua IDI Cabang Gianyar nih dok. Dalam 75 tahun perjalanan IDI ini menurut dokter sendiri gimana sih perbedaan peran IDI yang dahulu dan sekarang? Apakah mungkin ada perubahan yang paling bermakna atau mungkin sampai saat ini apa yang masih menjadi semangat organisasi utama dari IDI Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia ini sendiri? Baik, terima kasih Dr. Rita, selamat pagi semuanya juga, Dr. Bobby yang sudah hadir. Ya, terima kasih kita berkesempatan hari ini ngobrol santai lah ya. Nah, saya kebetulan dari IDI, ya kemarin kita sudah menyampaikan, nah ini adalah suatu momen penting di mana kita harus ya sedikitlah mengacarakan ya acara ini. Ya kita buat menjadi spesial karena kebetulan ada 3 in 1-nya ini. Jadi 3 acara yang bisa kita kemas menjadi satu. Nah, yang pertama itu adalah hari ulang tahun Ikatan Dokter yang kita sebut sebagai Hari Dokter Nasional ya tanggal 24 Oktober. Memang sudah lewat ya, tetapi ya gaungnya itu saya kira masih karena ini adalah hari yang spesial 75 tahun daripada IDI. Jadi umur yang sudah sangat panjang ya. Nah, kemudian yang kedua, ini juga kita pertempatan ini tanggal 12 November itu adalah Hari Kesehatan Nasional. Nah, ini kita dokter itulah bagian daripada stakeholder daripada kesehatan di Indonesia. Nah, jadi harus mengevaluasi diri juga ya apa yang kita bisa kontribusikan tentunya. Nah, yang ketiga, kebetulan ini nyambung juga ini dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia. World Mental Health Day. Cocok sama topik kita. Topiknya bagus nih ya. Jadi artinya ini kalau tidak salah tanggal 10 Oktober ya diperingati. Nah, ini jadi kita memberikan momen ini ya jadi ranah kita untuk melakukan evaluasi bukan hanya untuk program fisik ya, profesi. Nah, ini sekarang untuk mental. Kesehatan mental. Nah, ini mungkin nanti Dr. Bobby yang akan lebih banyak. Nah, menyambung pertanyaannya tadi yang memang ini menarik nih. Gimana? Makanya saya kasih judul itu kemarin itulah Quo-Vadis. Jadi Quo-Vadis itu kemana kita berjalan IDI ya. Jadi IDI selama 75 tahun sudah berdiri 24 Oktober tahun 1950 ya. Jadi sudah zaman-zaman sudah dua regenerasi daripada kita ini mereka membentuk ikatan. Setelah dulu ada mulai tahun 2011 itu sudah ada dokter-dokter zaman Belanda dulu. Ya, jadi mulai membentuk sekolah pendidikan dokter ya STUVIA. Nah, dari STUVIA itu mereka menghasilkan beberapa lulusan dan beberapa lulusan itu ada yang Bumi Putra juga. Nah, mereka dengan semangat persatuan untuk memajukan. Nah, mereka membentuk suatu ikatan. Pertama kali itu di Jogja itu tahun 50-an.
Wow, Ya, udah jadi tua itu banget nih ya Dokter. sudah ini sehingga hari pertemuan mereka itu ya kumupakatan dalam muktamar itu, nah itulah yang diangkat sekarang diperingati sebagai Hari Dokter Nasional. Ya, jadi artinya apresiasi sekali pada IDI, ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya ya sangat luar biasa. Jadi IDI dari zaman kemerdekaan itu sudah berganti, biarpun berganti kepemimpinan, berganti ini, tetapi semangatnya tetap, ya. Jadi dan itu sudah sangat terakomodir di dalam undang-undang. Kekuatannya sangat kuat sekali dia sebelumnya karena dalam undang-undang praktek kedokteran, undang-undang nomor 29 ya, itu 2019 itu sangat dijelaskan di sana bahwa IDI adalah salah satu-satunya profesi dokter yang diakui secara undang-undang ya secara nasional. Sehingga dengan kekuatan yang profesi yang diakui sebagai satu-satunya atau organisasi tunggal itu, jadi IDI yang mempunyai power yang sangat kuat pada waktu itu ya. Jadi baik pada tingkat pelaksanaan profesi ya maupun di tingkat penentu kebijakan dalam pendidikan nasional. Jadi kolegium khususnya yang membidangi masalah pendidikan daripada tenaga kedokteran itu di bawah IDI dulu. Oke. Nah, jadi itu sangat kuat sekali. Dan kemudian dalam hal kebijaksanaan, jadi IDI itu merupakan organisasi profesi yang diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi, salah satunya adalah surat izin praktik. Nah, jadi dengan adanya P2KB dan sebagainya, IDI itu sangat kuat sekali dulu dan sangat menjadi organisasi yang penentu dan satu-satunya. Ya, nah itu cerita yang dulu. Sejarahnya yang dulu. Nah, ini termasuk sekarang, organisasi profesi tertua ini Dok. Ya, termasuk tertua juga ya. Nah, tetapi apa yang terjadi what next-nya itu, nah mulai dari 2 tahun yang lalu perubahan itu terjadi. Nah, apa perubahan yang sangat mendasar sekali itu adalah jadi satu kebijakan tentang pendidikan dan kebijakan tentang praktik dokter itu, nah sekarang semua diambil alih oleh pemerintah. Jadi peran organisasi profesi itu hampir sudah tidak ada. Ya, jadi STR dulu yang pada tiap 5 tahun itu kita akan memberikan rekomendasi lewat P2KB daripada IDI. Kemudian itu adalah sarana kita untuk mengkontrol profesi maupun etika daripada dokter-dokter yang praktek. Sekarang peran itu sudah digantikan oleh konsil dengan adanya STR seumur hidup. Jadi ya kualitasnya adalah jadi IDI itu sekarang itu sudah mempunyai kekuatan yang sangat minimal dalam menentukan kebijakan dalam praktek dokter maupun dalam pendidikan. Betul. Ya, jadi mungkin itu kira-kira sekilas pandang dulu. Jadi hal yang perubahan yang mendasar dari 75 tahun ini, 73 tahun kita menjadi satu-satunya organisasi profesi. Nah, sekarang dengan undang-undang keormasan bahwa jadi dokter yang baru tamat itu dibebaskan untuk memilih mau ikut organisasi profesi atau tidak, atau mau ikut organisasi apa, dipersilakan. Nah, inilah suatu hal yang sangat mendasar, yang sangat mempengaruhi sekarang kiprah daripada IDI. Ya, mungkin itu Dr. Dita sekelumit dulu, ya 75 tahun, ya kita 73 tahun itu menjadi power ini, ya, kekuatan yang penuh, tapi sekarang ya sebagian daripada kekuatan kita itu sudah diambil alih dengan pemerintah. Jadi yang paling terlihat ini adalah adanya kebijakan pendidikan dan praktek dokter yang memang oleh Kemenkes sekarang regulasinya diatur dokter ini, ya, terutama betul. Di bawah KKI. Ya. Ya, tapi tetap dokter kan meskipun mungkin beberapa perannya sudah terambil alih oleh Kemenkes, saya rasa semangatnya masih tetap ada dalam organisasi profesi ini dokter ya. Karena kan terutama IDI masih banyak menaungi dokter-dokter yang ada di wilayahnya. Terutama kalau yang saya rasakan IDI Cabang Gianyar ini aktif sekali dok. Terutama menaungi kami ya dokter-dokter umum yang ada di Gianyar ini sendiri. Oke, semoga semangatnya tetap terus ada dokter. Ya pasti. Jadi artinya biarpun secara kewenangan ya, jadi kita berkurang tanda kutip sedikit ya, tetapi ya tetap tugas daripada organisasi profesi itu masih cukup banyak ya. Betul. Nah, terutama sekali adalah satu untuk memenuhi kompetensi profesionalisme. Betul. Nah, ini adalah tugas utama daripada organisasi profesi. Jadi ini tidak bisa serta-merta diambil alih oleh pemerintah. Kita punya tugas utama.
yang kedua itu adalah membina etika profesi. Nah, ini yang Nah, ini tugas daripada ini tidak bisa diambil alih. Saya kira kita tidak usah berkecil hati, ya kita ikuti, ya biar bagaimanapun adalah pemerintah dulu lah, ya partner kita, ya pemerintah juga kita ketahui beliau itu melakukan kebijakan pasti berdasarkan atas undang-undang, support daripada DPR, itulah keinginan rakyat. Kita jangan bertentangan dengan pemerintah, tapi kita beradaptasi dengan kebijakan dari pemerintah, ya, dengan perubahan. Ya. Ini semangatnya Ketua ID Cabang Gianyar semoga selalu menular ya dokter ya ke pengurus dan anggota-anggotanya. Nah terkait dengan semangat dokter, sekarang kan juga kita lagi semarak memperingati HKN yang ke-61. Saya rasa ini dengan semangatnya Ketua ID Cabang Gianyar Dr. Agung Budayasa pasti udah banyak kegiatan yang dilakukan ID Gianyar dalam rangka menyambut HKN ini. Boleh mungkin dokter dibagi ceritakan ke masyarakat dan anggota-anggota lainnya apa aja kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ya, terima kasih. Jadi ini sebagaimana daripada ya tupoksi daripada ID itu salah satunya lah bekerja sama lintas sektor. Nah, ini adalah suatu kegiatan HKN, meskipun leadingnya ini adalah suatu panitia yang di bawah dinas, tetapi ID tetap berkontribusi, ya. Jadi minimal lah. Yang pertama kemarin ada kegiatan cek kesehatan gratis, ada CKG. Jadi ini ya, jadi anggota-anggota ID baik yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, yang ada di klinik-klinik, ya, maupun yang di praktek mandiri, maupun dari organisasi profesi, yang dari IDAI, yang dari POGI, kemarin kita kerahkan, ya kita diundang khusus dan kita juga mensupport mereka untuk datang. Dan buktinya memang, ya saya kira hasilnya cukup lumayan kemarin untuk mencapai target cakupan, ya. Nah, yang kemudian yang kedua nanti, nah jadi besok ini kita mengundang juga nih teman-teman untuk hadir. Nah, kebetulan ini tema kita di HKN ini adalah pelayanan kesehatan mental. Jadi ini ya kita tahulah, jadi kesehatan mental itu sangat penting. Ya kasus-kasus yang ekstrim kemarin itu mungkin sudah kita lihat ya, mungkin di TV kita bisa lihat ada seorang dokter PPDS yang melakukan tindakan yang sampai dihukum, dibully, tindakan aseksual dan lain sebagainya. Nah ini suatu hal yang memang sangat perlu, ya, biarpun kita juga sebagai dokter, nah perlu juga. Nah jadi kita besok akan melaksanakan program khusus yaitu assessment. Jadi melakukan self assessment kesehatan mental dari teman-teman kita dari dokter-dokter psikiatri di Gianyar ini. Kita akan kerahkan ke lapangan Gianyar besok. Kita ada stand ID di sana. Nanti akan ada kuesioner, ya kita bisa menilai sendiri. Nah, kemudian dari hasil itu bisa kita konsultasikan. Nah, jadi artinya kita melakukan, nah inilah penilaian diri sendiri, ya self assessment. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang bisa hadir di acara HKN besok, ya kami undang hadir ini di standnya ID. Nah, sambil duduk-duduk. Ini baru banget ya dok ya kegiatannya, belum pernah ada ID yang ngelakuin ini. Iya, belum pernah. Ya, ini ya screening. Ya, ini istimewanya lagi, silahkan duduk. Stand sudah kita siapkan. Mungkin duduk sambil icip-icip sedikit kita siapkan juga. Kita siapkan door prize juga. Door prize juga. Nah, ini jadi artinya ini istimewanya untuk acara besok ini. Mudah-mudahan yang bisa hadir bisa mampir ke stand. Iya, khusus Namet dan Nakes jadi dokternya. Iya, Namet dan Nakes ya kita cek besok ya. Dan ini langsung dilakukan oleh tenaga profesional dokter psikiatri langsung. Jadi hasilnya kita nggak usah ragukan lagi dokter ya. Nah ini menarik banget. Jadi untuk anggota ID semua ataupun masyarakat semua Namet Nakes yang besok bisa hadir, ya dokter mungkin bisa sebutkan tempatnya dokter hadir di mana, jam berapa kayak gitu. Baik ya, jadi mungkin kalau rundown acaranya itu jam 6 itu bisa olahraga dulu, silakan keliling lapangan atau senam-senam dulu. Nanti pelayanan kita buka jam 7 mulai. Nah, di stand ID di alun-alun Kota Gianyar ya. Kalian olahraga nih dokter. Kalian olahraga boleh, habis olahraga dikit, duduk-duduk ada kuesioner, isi-isi sedikit sambil duduk-duduk. Nah, nanti kita akan pertemukan dengan para pakarnya yang bisa hadir untuk besok. Jadi ditunggu acara besok ya dokter ya untuk screening kesehatan mental. Nah CKG ini juga kemarin bermanfaat banget dokter, saya ikut di dalamnya. Itu ada kolaborasi antara rumah sakit dan juga tenaga-tenaga medis di kesehatan primer dokter. Jadi kita bisa berkolaborasi bersama untuk melakukan screening kesehatan terutama ke pelayanan publik di daerah Gianyar dokter. Kalau kemarin itu ada di BPBD, ada di Damkar juga seperti itu. Mungkin terakhir nih dokter untuk dokter karena setelah itu saya akan ke dokter Bobby banyak nih terkait fokus kesehatan jiwa tema kita tahun ini. Nah mungkin kalau dokter boleh berharap nih dok, apa sih harapan dokter
selaku Ketua ID Cabang Gianyar untuk peran ID dan para dokter ke depannya, terutama dalam mewujudkan generasi sehat dan juga masa depan yang hebat. Oke, terima kasih. Nah, ini mungkin ya pesan ya. Di pesan ini adalah bukan amanat dari ID juga, tapi inilah amanat daripada undang-undang. Ya, amanat undang-undang itu menyampaikan seluruh dokter khususnya, ya, satu kita harus profesional. Yang kedua itu memegang etika profesi. Yang ketiga itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan daripada pasien. Nah, mungkin itu pesan singkat dari kami dari ID. 4 etiknya dokter ya? Iya, etik harus tetap. Oke. Terima kasih banyak Dokter Agung ini atas ceritanya, terutama sejarah ID tadi dokter sangat inspiratif. Itu juga hal baru untuk saya nih dokter sebagai moderator, bagaimana ID itu tetap terus relevan dan terus berkembang di tengah tantangan zaman. Semoga semangat kolaborasi ini yang mungkin dicontohkan dari ID Cabang Gianyar ini terus hidup di Gianyar dan juga di seluruh ID Cabang Indonesia dokter ya. Oke, jadi mungkin selanjutnya saya akan masuk ke topik utama kita pagi hari ini dokter, terkait kesehatan mental. Saya sudah ditemani dengan Dr. Iwan Eka Arsana M. Biomed, SPKJ, atau yang mungkin teman-teman sudah akrab sapa dengan Dr. Bobby. Apa kabar dokter? Baik, sangat ini? baik pagi. Luar biasa dokter ya? Ya harus. harus ya dokter ya. Oke, jadi Dr. Bobby, nah hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang World Mental Health Day 2025 karena ini juga sejalan sekali dengan tema HKN di tahun 2025 yaitu generasi sehat dan masa depan hebat. Kalau kita ngomongin generasi sehat kan kita nggak cuma ngomong fisik ya dokter ya, tentu pastinya mental juga. Betul. Nah kalau dokter Bobby sendiri nih melihat seberapa besar sih peran kesehatan mental dalam membentuk generasi muda yang kuat dan juga produktif? Oke, ya. Sebelumnya izinkan ya saya Dr. Eka, ya panggilannya memang Dr. Bobby, diperkenalkan tadi oleh moderator kita yang cantik ini ya dokter. Mungkin sangat terkenal nama dagangnya Dr. Bobby ini. Nama KTP-nya lah itu. Nama beken ini. Jadi saya sangat berterima kasih terutama kepada ID ya dari Dr. Gung Rake yang sudah memfasilitasi dari podcast ini gitu ya, ngobrol-ngobrol santai di Sanjiwani. Untuk pertama kali juga mental health ini dilibatkan dalam proses pelayanan dan dalam proses pendidikan, dalam proses untuk bisa dibilang perencanaan untuk biar kita bebas dari gangguan di kejiwaan kan begitu ya sebenarnya ya. Nah untuk hari ini kita temanya seperti yang sudah disebutkan oleh moderator ya, dokter siapa tadi namanya? Gita gitu ya. Berhubungan dengan Hari Kesehatan Jiwa sedunia. Betul. Dengan tema kita pada kemarin dicanangkan oleh WHO itulah Mental Health in Humanitarian Emergencies gitu ya. Jadi bagaimana kita memperhatikan kesehatan mental itu berhubungan dengan kondisi kedaruratan di bidang psikiatri khususnya kemanusiaan gitu ya. Sebagaimana diketahui juga kita banyak banget bencana pada tahun ini kan gitu ya dokter. Banjir segala macam terbesar di Bali ya dok. Betul dan ini juga untuk pertama kali. Sebenarnya saya juga mengalami kondisi banjir itu dari tahun 2005 kemudian 2010 saya sempat mengalami itu dan suasananya sangat mencengkam itu. Seperti tsunami, itu juga akan mempengaruhi kesehatan mental kita seperti itu ya. Nah sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih itu sebenarnya kesehatan mental gitu dulu ya, karena masyarakat sering juga apa sih itu kesehatan mental gitu ya. Nah menurut WHO gitu ya dan Kemenkes kita menyatakan bahwa kesehatan mental itulah suatu kondisi di mana kesejahteraan dipandang dari bagaimana potensi kita dan menjadi produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, gitu ya. Dan Kemenkes juga mengatakan bahwa kesehatan mental itu bukan berdasarkan sehat secara psikis saja, tetapi secara emosional, psikologis, sosial, spiritual, bahkan apakah dia berfungsi untuk sekitarnya, kan begitu ya. Nah, mengenai potensi diri, kita sering tidak menyadari bahwa kita dalam kondisi apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Apa sih potensi kita? Sering yang kita sebut itu adalah insight, tilikan kita. Iya, kan gitu ya.
kita Potensi, sering ya. tidak menyadari kan dokter Iya, ya. iya. Kita sering tidak menyadari bahwa wah kita punya potensi ini sebenarnya. Iya, padahal itu gitu ya. berguna banget ya, Dok. Sangat berguna banget untuk diri kita sendiri terutama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengatasi stres sehari-hari. Bisakah? Mampukah? Nah, yang terpenting di situ adalah bagaimana potensi kita menyadari diri sendiri balik lagi gitu loh. Ya, insight kita bagaimana? Kemudian produktifkah kita kepada diri sendiri kita juga. sendiri. Nah, Ya, betul. kemudian akan mengakibatkan efeknya adalah produktif terhadap Betul. lingkungan gitu ya, dan bermanfaat untuk lingkungan juga gitu ya. Kemudian yang dikatakan sehat jiwa itu apa sih? Nah, gitu lagi ya, yang dikatakan sehat jiwa itu bagaimana kita menyadari emosional kita. Kita bahagia, kita merasa puas, kita emosi kita stabil selama ini seperti itu ya. Jadi ketika emosi kita tidak stabil ya kemungkinan besar kita mengalami suatu guncangan kan gitu. Nah, itu yang perlu kita intervensi gitu ya. Kemudian psikis atau psikologis kita merasa percaya diri. Kadang-kadang yang membuat kita menjadi tidak bagus itulah karena kita tidak pede. Ya kan? Ya, kita tidak pede. Balik lagi ke insight kita, balik lagi ke pilihan kita bahwa saya itu siapa sih? Mampu enggak saya? Tetapi ini berhubungan ya, Dokter. Sangat berhubungan. Tahu potensi gitu dia ya. jadi lebih percaya diri. Ya, memang begitu ya. Kemudian secara sosial, kita berhubungan dengan teman. Kita berhubungan dengan pasien terutama karena kita profesi kita adalah dokter. Kita berhubungan dengan atasan kita berhubungan dengan bawahan kita agar selalu terjadi hubungan yang bagus, tidak ada penekanan di situ gitu ya. Dan tentu kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu ya. Dan kapan sih yang dikatakan bahwa kita itu mengalami gangguan jiwa gitu ya, penting banget itu. Jadi kita tidak menyadari iya, sendiri ya. Betul dokter ya. Dan sering juga di pendidikan saya utarakan ke koas karena kan Rumah Sakit Sanjiwani itu bagian dari pendidikan Universitas Warmadewa, bahwa ketika kita mengalami suatu stres, apakah itu suatu gangguan jiwa? Belum tentu. Ya, belum tentu gitu loh. Ada stres yang kita pahami, ada stres yang kita tidak pahami itu. Belum tentu juga ada terdiagnosis suatu gangguan jiwa gitu ya. Kemudian stres, kita mengalami distres. Akibat dari stres itu kita mengalami suatu keluhan fisik ataupun keluhan psikis. Misalkan kita diputus pacar, kan sedih. Sedih banget. Iya, sedih banget kan gitu ya. Nggak ada diputus pacar itu tertawa gitu ya. Nah, itu pelariannya orang zaman now itu lari, Dok. Betul ya, tapi larinya ke hal yang negatif sering kan kita lari culture namanya, Dok. Iya gitu ya. Kemudian dari itu akan mengalami suatu disability. Nah, disability itu maksudnya adalah mengganggu dari kehidupan kita. Misalkan orang diputus pacar kemudian sedih, apakah dia depresi? Belum tentu gitu ya. Ketika dia makan, minum, bahkan sampai melakukan percobaan bunuh diri. Banyak banget kasus-kasus bunuh diri saat ini, terutama anak-anak. Dan Bali termasuk tertinggi katanya ya. Iya. Dan darah paling maju nih, kok bisa orang bunuh diri banyak ini. Karena tekanan. SMP, Dok, Iya. Dan saya sedang merawat pasien di rumah sakit swasta di Gianyar, dokter, untuk diketahui bahwa seorang anak SMP kelas 2 dia dimarahi oleh orang tuanya, kemudian dimarahi pada saat itu oleh gurunya, kemudian di rumah dia mencoba untuk mengambil pisau untuk bunuh diri. SMP kelas 2 itu laki-laki. Segini itu, Dok. Segini itu. Dan apa yang dipikirannya juga kita belum tahu sebenarnya, tapi kita lakukan perawatan intensif di situ agar mencegah terjadi yang lebih buruk lagi gitu ya. Nah, apakah nanti akan berkaitan dengan stigma, Dokter Arya, Dokter Nita ya, stigma. Sering banget kan jangan nanti dikira gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Nanti dikira kita sakit jiwa. Nanti dalam tanda kutip teman-teman semuanya, nanti dikira kita adalah gila atau bodoh. Apa sih itu gila atau bodoh? Enggak ada, teman-teman. Ya, enggak ada, sama sekali enggak ada itu. Yang ada adalah gangguan di kejiwaan. Apa itu gangguan? Adalah sindrom. Ya, sindrom dalam artian ada kumpulan gejala, ada kumpulan tanda, dikumpulkan menjadi satu dan dimasukkan ke dalam kriteria diagnosis. Memunculkanlah diagnosis. Dan saya ingin menjelaskan sedikit tentang kan ada slogan ya, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, mens sana in corpore sano. Apakah benar enggak seperti ini, Dokter G? Ya. Apa benar enggak itu ya?
kita lihat juga dari apa namanya itu lagu Indonesia Raya. Tahu nggak lagu Indonesia Raya? Tahu, sering Oke, dinyanyiin. ya. Setiap jam 10 dinyanyiin sekarang, Dok. Iya, setiap jam 10 dinyanyikan. Lagunya seperti ini rapnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang sebenarnya yang harus kita bangun apa dulu? Jiwanya, Dok. Jiwanya ternyata, gitu loh ya. Di dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Belum tentu juga. Banyak fisik kita bagus, atletis, nge-gym terus-terusan, tapi ternyata apa? Cemasan. Kan ada Banyak begitu. tuh, Dok. Banyak banget ya. Jadi sebenarnya kalau kita sehat secara jiwa, otomatis pasti fisik kita bagus. Oke, Gitu. iya. Itu sangat-sangat dari tahun 1945 ya, itu sudah dicanangkan oleh apa namanya tuh penyanyi kita, apa namanya yang menciptakan lagu Indonesia, W.R. Supratman. Ya, W.R. Supratman gitu kan, sudah mengatakan bahwa jiwa dulu baru Iya, badan. iya, baru badan ya. Iya. Jadi jiwanya sehat dulu, badannya pasti menyusul gitu. Betul gitu ya. Jadi nanti ketika berkaitan dengan apa ya tadi ya itu ya HKN kita temanya apa? Generasi sehat. generasi Masa hebat, masa depan hebat. hebat gitu ya. Generasi sehat, masa depan hebat. Ya, nanti akan berhubungan dengan tema dari HKJS kita ini adalah bagaimana kita menjembatani itu, menangani atau berfokus pada bagaimana kita berusaha untuk agar generasi sehat itu mengakibatkan suatu masa depan yang hebat begitu ya. Dari kecil. Dari kecil kita, dari kecil sedini mungkin kita berusaha untuk mengelola dari lingkungan kita sendiri ya. Pertama itu adalah pola asuh kita, ya, kemudian pendidikan dan segala macam itu akan mempengaruhi kesehatan mental dari kaum remaja. Gitu, ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini saya tertarik sekali, Dok, dengan menggali potensi. Kan banyak orang yang mungkin anak-anak itu kadang kita nggak bisa ya, Dok, gali potensinya sehingga dengan dia tidak menemukan potensi diri mengganggu kepercayaan dirinya. Dan itu semua berkaitan dengan akhirnya kondisi mental yang dihadapi anak-anak tersebut. Nah, ini berkaitan, Dok, dengan pertanyaan kedua. Anak muda sekarang tuh banyak, Dok, menghadapi tekanan luar biasa. Pertama, yang tadi dokter bilang sekolah. Kalau usia-usia saya pekerjaan, Dok. Atau yang lintas generasi sosial media, Dokter. Oh, betul. Ya kan, sosial media menampilkan semua yang baik-baik. Ternyata ya mungkin lebih mempercepat ya, Dok, ya, memicu tekanan mental. Kenapa mereka bisa lebih baik, saya kok masih segini-segini aja. Nah, itu kembali lagi ke yang tadi dokter bilang, potensi ternyata ya, Dok, ya. Semakin kita mengenali diri sendiri, semakin kita tahu potensi kita, mungkin kita tidak baik membandingkan diri ya, Dok, sosial media. Nah, menurut dokter nih, Dok, kita kan sekarang tenaga kesehatan menurut saya sudah sangat banyak aware terkait dengan kesehatan mental. Mungkin masyarakat yang sometimes masih banyak takut stigma. Untuk tenaga kesehatan sendiri, kita sebagai tenaga kesehatan ini bisa gimana sih caranya untuk membantu masyarakat agar mereka bisa keluar dari stigma sehingga kita bisa membantu mereka untuk menjaga kesehatan mentalnya. Mulai dari menggali potensi itu mungkin tadi, Dok. Iya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Terima kasih Dokter Gita ya. Jadi kita itu kan dari tahun 1945 juga harus membangun badan jiwa yang sehat dulu, baru badan yang sehat seperti itu ya. Kemudian generasi yang bagus itu adalah fungsi eksekutifnya yang harus kita tanami. Apa itu fungsi eksekutif? Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia belajar, bagaimana dia fokus terhadap situasi, bagaimana dia mengambil suatu keputusan. Itu yang harus kita gali dari sedini mungkin. Kemudian kita diajarkan oleh orang tua, dan janganlah pengajaran itu hanya berdasarkan kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Kita yang harus mencontohkan. Kan gitu ya. Betul. Kita harus mencontohkan. Misalkan dari media sosial, kamu udah boleh main HP, sedangkan diri kita setan. Iya, kita mencontohkannya nggak seperti itu ya, Dok, ya. Itu, gitu ya. Dan ada istilahnya kalau berhubungan dengan media sosial kan screen time. Nah, itu yang penting. Berapa jam sih yang boleh gitu ya. Nah, untuk anak-anak gitu ya, dia di bawah 5 tahun itu sebenarnya enggak boleh untuk megang HP. Kemudian untuk 6 tahun itu kita diperbolehkan 1 jam per hari. Untuk remaja dan dewasa itu diperbolehkan 2 jam.
tentu tidak hanya 2 jam itu terus-terusan gitu loh ya. Jadi kita sebagai orang dewasa juga ketika kita HP kemudian kita jeda dulu, nah itu akan mempengaruhi proses eksekutif kita di pola pikir kita sehingga kesehatan mental kita bisa terjamin gitu loh. Gitu. Dari sejak dini kita upayakan seperti itu. Kemudian dari PDSKJI saya juga sudah mencanangkan kemarin ada pelantikan ketua PDSKJI saya yang baru. Apa itu PDS? PDSKJI dokter, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Gitu ya. Ketuanya sekarang Dr. Agung yang asalnya dari Jakarta kalau tidak salah ya. Beliau mengatakan bahwa Indonesia emas itu berawal dari generasi emas. Bukan hanya generasi hebat. Bukan hanya emas saja, tetapi fungsi eksekutifnya yang harus menjadi yang harus ditumbuhkan, ditekankan di situ. Apa itu fungsi eksekutif? Seperti yang saya jelaskan tadi, kemampuan memusatkan perhatian, mengendalikan impuls, mengelola emosi dan sebagainya. Itu sangat penting untuk generasi kita menjadi lebih kuat nantinya. Kemudian digitalisasi. Nah, era digital itu yang akan mempengaruhi seperti yang dijelaskan tadi, medsos itu sangat-sangat mempengaruhi, itu ditekankan oleh ketua pusat saya. Kemudian solusinya pendekatan lintas sektoral. Dari puskesmas kita sudah melakukan screening dokter sekarang ya. Ya, ada dari jiwa sudah ada di Keswa kita sudah berjalan aktif dari sekolah-sekolah, dari SD sampai SMA itu sudah melakukan screening dan tentu bukan promosi ya. Jadi ID Gianyar akan melakukan screening seperti yang dijelaskan tadi besok. Ya di alun-alun Gianyar kita melakukan screening dengan dilakukan oleh ahlinya langsung. Ya teman-teman saya akan terjun langsung ke lapangan, termasuk kemarin itu senior kami di Sanjiwani, Dr. Indri, Indri akan datang juga. Itu merupakan sepuh kami di Sanjiwani, akan datang juga untuk melengkapi pelayanan di bidang kesehatan jiwa seperti itu. Keren sekali. Pelatihan guru-guru akan dilakukan, integrasi penguatan eksekutif dengan kurikulum akan dilakukan seperti itu. Gitu. Ya, jadi PDSKJI saya juga terus mencanangkan hal-hal seperti itu gitu. Ya, dan kita implementasikan besok ya, Dan Dr. Agung sendiri ketua PDSKJI saya juga mengatakan untuk mewujudkan Indonesia Emas kita tidak cukup hanya menyiapkan generasi cerdas tetapi juga generasi yang mampu mengatur diri dan mengelola emosi dengan baik. Ya, seperti itu. Ya. Jadi peran orang tua, lingkungan termasuk tadi saya tertarik tuh ada pelatihan guru ya dok ya. Karena ketika anak mulai sekolah kan dia akan mostly sama lingkungan sekolahnya dok ya. Di mana nanti peran-peran lingkungan itu yang akan bisa membantu anak kita bisa mengassessment lah ya dok, anak itu gimana sih nanti peran eksekutifnya dia di masa depan. Jadi kita melihat bagaimana polanya dia membuat decision making kayak gitu dan salah satunya ya. Karena memang realitanya juga guru-guru kita mohon maaf belum mengetahui secara benar apa itu psikis dari si anak itu. Ya, sering kali mereka di stigma akhirnya. Kamu tuh kenapa, kamu tuh nakal, kamu tuh kan belum tentu dia memang aslinya nakal. Itu adalah suatu gangguan regulasi emosinya yang terganggu sebenarnya. Betul. Dan itu ada fase-fasenya dok ya kalau nggak salah. Betul. Nah ini menarik sekali dok karena besok screeningnya kan akan langsung terjun sama psikiater. Jadi kita bisa langsung merasakan manfaatnya dok. Jadi kita langsung coba dulu sebagai nakes, terus kita bisa atau kita mempromosikan lah dok ya ke masyarakat. Itu langsung aja dibuat undangan untuk teman-teman kita dari Dokter Eka ini untuk sekalian closing ini undangan kita untuk biar mereka lebih banyak yang hadir. Kita sudah siapkan kuesioner seluruhnya sudah. Iya, ini kegiatan yang sungguh luar biasa dokter ID Gianyar bekerjasama dengan dalam hal ini KSM Jiwa di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar dan disertai dengan anggota ID yang memiliki profesi seorang psikiater akan menjalani suatu screening bagi teman-teman yang mungkin masyarakat Gianyar pada umumnya atau yang lebih khususnya adalah audiennya di Namet Nakes. Ya, Namet ada perawat, para medis yang datang hadir di sana. Silakan hadir besok.
kita startnya mulai seperti yang dikatakan oleh dokter Gung Rake itu adalah senam mungkin ya, jam itu 6 5.30 pagi ya, ya, Dok. kemudian jam 7 sampai jam 8 kita melakukan screening. Betul. Silakan di situ tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ini yang paling menarik ya, untuk ya, Bapak kan Dokter. harus free itu Ya. gitu ya. Tapi kalau misalkan masuk ke Sanjiwani Ya. Ke psikolog mahal loh, Dok. ya psikolog tuh mahal, ya psikolog mahal. Besok psikolog gratis, ada icip-icipnya juga, Ya, dan ada door prize juga. Nah, ini Oke. kok pasien dapat Iya. hadiah besok. Iya. Silakan datang Iya, untuk iya. untuk screening kesehatan jiwa, karena kesehatan jiwa itu sangat penting buat kita sendiri. Eksklusif hanya 1 hari aja, Dok. Satu hari Besok saja. ini undangan langsung dari Iya. penyelenggara IDI Cabang Iya. Gianyar Iya. dan juga Dr. Bobby ya, Dok Iya, ya. iya. Oke, Dok, ini insight-nya keren sekali, Dok. Nggak kerasa kita udah 1 jam 1 bincang jam ya, bincang ya, betul. sama Iya, Dr. iya, Agung Raka, iya, sama iya. Dr. Bobby juga. Mungkin, Dok, sebelum kita menutup acara ini, saya mau minta pesan-pesan terakhir dari Dr. Bobby. Tadi Bobby Dr. dulu. Raka kan udah Sudah, memberikan ya. pesan. Oke. Dokter Iya. mungkin memberikan pesan, Dok, ke masyarakat. Jadi gini, kesehatan jiwa itu penting. Sebagaimana hebatnya kita, sebagaimana hebatnya latar belakang kita, sebagaimana hebatnya pemikiran kita atau siapa orang di belakang kita, tetapi ketika kesehatan jiwa kita terganggu, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Sangat-sangat tidak bisa ngapa-ngapain. Memang kesehatan jiwa itu kecil banget, tetapi ingat, ketika itu terganggu, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Penegasan dari WHO mengatakan bahwa kesehatan mental bukanlah suatu kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang dapat menyelamatkan kehidupan dan mempercepat pemulihan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Keren sekali terima itu, kasih. Dok. Ya, ya. Take home message terakhirnya, Dokter ya. Oke, terima kasih. Ini Dr. Agung Raka sudah Oke, hadir terima di kasih. podcast hari Sama-sama, ini. Dr. Rita. Dr. Bobby Oke. juga sudah hadir, sangat menginspirasi, Dok. Oke. Kesehatan mentalnya juga bisa Oke. menjadi pemacu ya, Dokter ya, Iya, di Gianyar iya, iya. utamanya untuk menjaga kesehatan mental dan melepaskan masyarakat kita dari stigma, Dokter ya. Oke. Oke, kalau gitu saya Dr. Anindita dan kedua narasumber kita yang Ya. keren ini pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya di podcast IDI Cabang Gianyar. Tetap semangat, tetap sehat karena gizi sehat adalah apa, Dokter? Kunci masa depan yang hebat. Ya, Oke. ya. Kami Ya. pamit undur diri. Oke. Om Ya. Santi, Santi. Om santi Om. Ye, matur susema rahayu Sama rahayu. Dokter. Keren, Dokter. Ya, Ya. terima kasih. Udah.